Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya yang terhormat Kepada Wabarakatuh. Magister Pendidikan selaku dosen pengampu pengembangan pembelajaran IPA SD dan juga Ibu Dr. Pramita Sulfia Dewi, Magister Pendidikan. Di sini kami dari kelompok 4, kelas 5G yang akan mempresentasikan tentang instrumen yaitu berpikir kreatif dengan materi gaya dan gerak. Next. Adapun anggota kelompok 4, yaitu ada Angelia Agustin, NPM 21130536162, Vivia Febrilian, NPM 21130530050, ada Yusuf Baruli, NPM 21130531003, ada Sylvia Marca, NPM 21130530095, Arya Natalisa, NPM 21130531116, dan juga ada Dian Faturrohmi, NPM 21130533038. Baik, di sini kami akan menyampaikan instrumen yaitu berpikir kreatif, mengambil dari ahli yaitu Munandar tahun 2004, menyebutkan ada 5 ciri yang menjadi sifat kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama itu ada berpikir lancar atau fluency, yang kedua berpikir luas atau flexibility, yang ketiga berpikir horizontal atau originality, yang keempat ada berpikir memperinci atau elaboration, dan yang kelima ada berpikir menilai atau evaluation. Untuk pemaparan materinya yang pertama akan disampaikan oleh Vivia. Kepada Vivia dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi yang pertama um, indikator dari berpikir kreatif adalah berpikir lancar atau fluensi, yakni kemampuan dalam menciptakan jawaban yang beragam dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, fluensi ini memiliki ciri, ialah mengutarakan banyak pendapat, jawaban, penyelesaian masalah, memberikan banyak cara dalam melakukan berbagai hal, dan memiliki asumsi lebih dari satu jawaban. Baik, indikator soal yang pertama, yakni mampu menciptakan jawaban yang beragam dalam menyelesaikan suatu masalah terkait gaya yang diberikan, agar sepeda bisa bergerak dan mampu menjelaskan makna dari gaya serta memberikan contoh lain terkait penerapan gaya tersebut. Nah, jadi soalnya, pada saat kalian mengayuh sepeda, kalian memberikan gaya pada sepeda tersebut agar sepeda bisa berjalan. Berdasarkan kegiatan tersebut, menurut kalian, apa itu gaya dan gaya apa yang diberikan pada saat kalian mengayuh sepeda? Pada ini, merujuk indikator memberikan makna dan juga menyelesaikan suatu masalah terkait gaya, dan tentunya siswa akan menjawab dengan beragam jawaban ya. Lalu selanjutnya berikan contoh lain pengaruh gaya yang diberikan pada saat mengayuh sepeda terhadap benda lain yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator soal yang kedua, ini mampu mengutarakan banyak pendapat terkait jenis gaya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya ya nih ada berbagai jenis gaya yang dapat kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan beberapa jenis gaya tersebut dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Soal ini merujuk pada berpikir lancar atau fluensi, yakni siswa akan mampu menciptakan beragam jawaban dan juga memiliki asumsi lebih dari satu jawaban. Baiklah, selanjutnya materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Sylvia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan indikator berpikir kreatif, yaitu berpikir luas atau flexibility. Untuk keterangannya sendiri, berpikir luas atau flexibility ini merupakan kemampuan untuk menghasilkan gagasan, jawaban, dan pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, kemudian mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda, kemudian mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. Nah, perilaku peserta didik yang memiliki keterampilan berpikir luas ini dapat memberikan aneka ragam penggunaan yang tidak lazim terhadap suatu objek, memberikan macam-macam tafsiran atau interpretasi
terhadap suatu sumber, cerita atau masalah, menerapkan suatu konsep atau asas dengan cara yang berbeda-beda, memberikan pertimbangan terhadap situasi yang berbeda dari yang diberikan orang lain, dalam membahas atau mendiskusikan suatu situasi selalu mempunyai posisi yang berbeda atau bertentangan dari mayoritas kelompok. Jika diberikan suatu masalah, biasanya memikirkan macam-macam cara yang berbeda-beda maupun mengubah arah berpikir secara spontan. Nah, untuk indikator soalnya, siswa yang pertama adalah siswa memiliki kemampuan dalam membuat perbandingan atau analogi. Nah, untuk soalnya itu bandingkan gerakan sepeda yang melaju di jalan datar dengan gerakan sepeda yang mendaki bukit. Bagaimana gaya yang bekerja pada sepeda dalam dua situasi tersebut? Jelaskan perbedaan gerakan sepeda di kedua situasi tersebut. Untuk indikator yang kedua yaitu siswa dapat mengidentifikasi sebab akibat dari suatu peristiwa atau situasi. Untuk soalnya, Andi sedang bermain di taman. Dia mendorong ayunan sekuat mungkin dan ayunan bergerak semakin tinggi. Apa yang terjadi pada ayunan jika Andi berhenti mendorongnya? Gambarkan berbagai kemungkinan gerakan ayunan tersebut. Untuk indikator yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hubungan antara konsep yang dipelajari dengan situasi nyata yang diberikan. Untuk soalnya, seorang anak melempar bola ke udara. Bagaimana gaya gravitasi mempengaruhi gerakan bola tersebut? Jelaskan mengapa bola kembali ke tanah setelah dilempar ke udara. Baik, itu tadi penjelasan mengenai berpikir kreatif dan indikator berpikir luas atau flexibility. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oleh Oke, terima kasih, moderator. Ya, di sini berpikir original atau originality. Ya, ini indikator soal mampu melahirkan ide atau gagasan baru yang belum terfikirkan oleh orang lain tentang gaya dan gerak. Nah, di sini siswa atau peserta didik dituntut untuk melahirkan ide-ide baru, yang terbaru, yang tidak biasa atau tidak lazim. Nah, contoh soal, apabila benda diberikan sebuah gaya, maka apakah benda tersebut pasti akan bergerak atau tidak bergerak? Nah, berikan alasanmu. Di sini peserta didik akan berpikir menurut dia, yang mungkin akan berbeda dengan orang lain. Kedua, berikan tanggapanmu. Sebuah meja akan dipindahkan ke sisi kanan kelas. Apabila gaya dilakukan oleh 3 orang, apakah akan sama dengan gaya yang akan diberikan oleh 1 orang? Nah, di situ mereka akan berpikir bagaimana dan mencoba, bisa jadi bagaimana gaya itu akan diberikan oleh 1 orang dan 3 orang reaksinya berbeda. Seperti itu saya akan dilanjutkan oleh Yusuf Baruli. Kepadanya silakan. Ya, selanjutnya berpikir memperinci atau elaboration. Indikator soal mampu mengembangkan suatu gagasan atau ide, kejadian maupun objek. Soal yang pertama, gaya dapat membuat suatu benda bergerak. Berikan contoh gaya yang membuat benda bergerak dan jelaskan bagaimana benda tersebut dapat bergerak karena adanya gaya. Kemudian soal yang kedua, Rido sedang bermain sepak bola bersama teman-temannya. Jelaskan gaya apa saja yang bekerja dalam peristiwa tersebut. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Maria. Padanya dipersilahkan. Baik, untuk yang indikator selanjutnya yaitu berpikir menilai atau evaluation. Dengan indikator soal, mampu menganalisis permasalahan terkait materi yang telah diberikan dalam konsep kehidupan sehari-hari. Dengan soal yang pertama, yakni dalam sebuah percobaan ada seorang anak menjatuhkan 2 kertas dengan ukuran jenis dan dari ketinggian yang sama. Dengan hasil percobaan yang diantaranya, kondisi kertas yang pertama berupa lembaran dengan waktu sampai ke tanah selama 5 detik. Kemudian yang kedua dengan kondisi kertas berupa gumpalan dengan waktu sampai ke tanah selama 2 detik. Nah, nanti berdasarkan tabel di atas, peserta didik akan menganalisis adakah hubungan antara gaya dan gerak berdasarkan percobaan tersebut dan menyertakan alasannya. Untuk
soal yang kedua, yakni perhatikan kegiatan berikut. Yang pertama, mendorong mobil yang mogok. Kemudian kedua, memukul bola yang dilempar. Dan yang ketiga, membuat gerabah. Kemudian dari beberapa kegiatan tersebut, yang merupakan kegiatan yang dapat dipengaruhi oleh sifat gaya. Berdasarkan hal tersebut, diuraikan, peserta didik akan menguraikan dan serta memberikan alasan gaya apa yang mempengaruhi hal tersebut sehingga kegiatan di atas itu dapat terjadi. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu tentang berpikir kreatif mengambil dari ahli, yaitu Munandar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4 kelas 5G. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.